وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان بأحسن تقويم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih Masjid Al semoga semuanya berkah Allah Subhanahu wa taala. Khusus Masjid Jami Nur, para pemirsa yang mengikuti taklim online atau Zoom yang ada di kediaman masing-masing. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih dikaruniai kesempatan oleh Allah serta kesehatan sehingga kita dapat hadir memenuhi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita yang bernama mendirikan salat sekaligus menunaikan kewajiban yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib, bukan sunnah. Wajib hukumnya fardu, fardunya adalah fardu ain. Fardu ain itu tidak bisa maka berbahagialah bagi kita sekalian yang sampai hari ini masih punya semangat menuntut ilmu, semangat mendengarkan tausiah agama, semangat mendengarkan kajian-kajian yang tentu semuanya itu adalah bermuara pada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh dan pemirsa yang di rumah rahimakumullah, untuk mengawali daripada kajian kita malam hari ini atau pagi ini, izinkan saya ingin mengajak bapak-bapak ibu sekalian untuk ikut mengiringi saya, yaitu membaca surah Fatihah. Saya mendahului lalu bapak ibu sekalian mengikuti, karena ini adalah wasiat guru saya. Di mana saja kamu bertaklim, jangan meninggalkan mengajarkan surat Fatihah. Ini mukaddimah saja. Untuk itu saya akan mendahului nanti bapak ibu sekalian yang mengiringi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum berlanjut, saya ingin mendudukkan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Billahi juga mad asli atau tabi'i. Kemudian rajim namanya mad arid lis sukun. Mad asli panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat. Mad asli itu panjangnya 2 harokat. Bolehkah mad asli ditambah menjadi 3, 4, atau 5? Jawabannya bagaimana? Ini kita membicarakan bacaan Al-Quran. Kemudian bergeser lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi namanya mad asli. Ar-Rahmani mad asli. 2 harokat. Rahim. Ya, dalam kajian tajwid khususnya mad arid disukun punya 3 ukuran, punya 3 pilihan, yaitu bahwa mad arid disukun ini panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Mad arid disukun. Jadi inilah yang perlu saya dudukan pertama kali untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, karena Fatihah kita sudah kita ucapkan sejak kita belum balik, sudah membaca surat Fatihah. Tentu hari ini adalah rizki untuk kita semuanya, untuk kita sama-sama membenahi surat Fatihah. Jadi jangan sampai surat Fatihah kita ini kadar-kadar yang tadi saya sebut, ini 2 harokat, ini 4 harokat, ini 6 harokat. Karena yang paling ada di mana-mana bahwa mad ini 3 bentuk angkanya. 2, 4, dan 6. Untuk mad asli adalah wajib 2. Yang penting bagi kita sekarang adalah kayak apa sih 2 itu? Nah, ini yang penting. Maka saya ingin sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah 2. Sementara yang masih terjadi di banyak tempat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana. Atau kalau di TK atau di mana-mana itu masih sebagian ada yang masih Bismillahirrahmanirrahim. Kayak yang saya sampaikan ini sudah pernah dengar nggak Bapak-Bapak Ibu sekalian? Ini kayak sepele, bukan sepele Bapak Ibu sekalian. Bukan sepele. Kalau dikatakan bahwa mad asli 2 harokat itu wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah. Ya. Maka jangan pernah tergiur sama kata-kata yang penting kan tidak rubah maknanya. Begitu. Ada yang membela diri begitu. Tetap saja bahwa walaupun tidak berubah maknanya, secara kode etik membaca Quran sudah salah dalam pandangan ilmu. Maka dengan demikian
mudah-mudahan bagi kita sekalian yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita agar kita semangat untuk membenahi bahwa itulah duduk perkaranya, bahwa mad asli itu adalah wajib 2 harokat. Lalu 2 harokat menjadi tidak boleh ditambah 3, 4 atau seterusnya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ulangi lagi dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai. Ya, mudah-mudahan sejak pagi ini kita seterusnya sudah bagus mad aslinya. Ya. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lindonya kok panjang banget. Namanya apa Bapak Ibu sekalian? Namanya mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Ada yang mengatakan mad lazim kilmi musaqqal. Panjangnya 6. Wajib 6. Tidak boleh 5, tidak boleh 4. Ya, yang 4 wajib mutasil atau jaiz munfasil. Walaupun ada yang sebagian pendapat wajib mutasil adalah 5, tetapi boleh 4. Kemudian tadi kita sama-sama membacakan surat Fatihah pada mad arid disukun. Kita perlakukan dia 4 harokat. Ya, mad arid disukun itu mana? Mad arid disukun itu adalah akhir ayat atau akhir bacaan. Walaupun nanti pada prakteknya bukan pada akhir ayat, mungkin panjang ayatnya, tetapi kita tidak kuat nafasnya sehingga bacaannya berhenti di tengah-tengah ayat. Pas di situ ada mad asli, maka mad asli terubah menjadi mad arid lisukun. Sebabnya adalah waqaf. Kriterianya adalah mad arid lisukun adalah
mad asli yang diwakafkan. Selagi huruf akhirnya. Baik Bapak sekalian, karena ini sebagai penghantar saja bahwa saya merasa penting dengan surat Fatihah ini. Di samping ada wasiat beliau menyarankan semua santrinya di mana saja bertaklim jangan pernah tinggal Fatihah adalah bacaan yang rukun. Apa rukun? Rukun adalah kata lain daripada wajib posisi syar'inya. Maka berbahagialah, di sini nanti akan saya jelaskan keuntungan orang yang menuntut ilmu. Ya, baik. Sudah saya sampaikan tentang amanat atau wasiat daripada guru saya. Berikutnya akan kita mulai sebagaimana yang tertera dalam tema kita pagi ini adalah meniti jalan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai makhluk secara umum bahwa ingin hidup benar, baik. Walaupun orang yang terlihat secara kasat mata tidak baik atau suka berbuat zalim, suka jahat, tetap saja dia akan menasehati anaknya, kamu yang baik, kamu yang rajin, cukup yang bodoh saya saja. Ya, suka dengar kata-kata begitu. Nah, maka pada dasarnya semua orang ingin hidup baik. Dalam bahasa kajian kita pagi ini, ingin hidup lurus. Bapak sekalian, maka ketahuilah bahwa hidup lurus ini sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Setiap saat, bukan setiap hari, tapi setiap saat bahwa kita ingin hidup berjalan di jalan yang lurus. Mana doa yang kita panjatkan yang setiap saat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maka berangkat dari sinilah bahwa kita menyadari bahwa hidup ini ingin hidup berada di jalannya Allah yang lurus. Ya. Bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang ingin meraih derajat muttaqin, ingin mendapatkan nilai soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu jalan lurus ini kita tempuh. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali para pendoa ketika dia berkata ihdinas siratal mustaqim tidak berkelanjutan. Yang na'udzubillahi min dzalik, boleh jadi sebagian orang ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, entah
Apa itu kandungan daripada ucapan yang dia lantunkan? Yang sebenarnya itu adalah bernilai munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dikatakan jalan lurus adalah jalan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntun kita dengan syariatnya. Semua yang bersifat perintah, semua yang bersifat seruan, bahwa itu adalah jalan lurus. Salah satu seperti ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Ini adalah jalan lurus. Sehingga barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita, aqimus shalah wa atuz zakah, atau alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu orang tersebut mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka orang yang sholat, orang yang menunaikan zakat, maka dia sedang berada yang lurus. Hadirin salat subuh rahimahullah. Maka lanjutan daripada ihdinas siratal mustaqim, tentu kita bertanya, jalan yang lurus itu jalan yang pernah dilakukan oleh siapa? Contohnya siapa? Maka jawabannya adalah ada pada ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Maka mereka di sini oleh para ulama ahli tafsir bahwa an'amta 'alaihim, mereka adalah wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka inilah yang mendapatkan anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan demikian, bagi kita yang hidupnya hari ini, atau yang kalau zaman sekarang anak muda katakan zaman now atau zaman milenial, orang yang masih hidup di zaman milenial seperti kita sekarang ini, tentu bagi kita adalah merupakan satu keniscayaan bahwa menuntut ilmu, mendengarkan kajian agama, ini adalah merupakan suatu langkah wajib yang wajib kita tempuh secara istiqomah. Karena sudah jelas bahwa Rasulullah telah menyarankan kepada kita, menyeru kita. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Hanya sayangnya yang masih terlihat di tempat-tempat peribadatan, di majelis taklim, sepertinya yang menuntut ilmu agama yang terlihat adalah kalangan yang sudah usia lanjut. Ya. Yang sesungguhnya
bahwa menuntut ilmu kita tempuh sejak kecil, termasuk anak-anak kita, cucu kita. Ya, tentu hendaknya di mana-mana mereka anak cucu kita ini juga harus semangat menuntut ilmu. Ya, tentu yang saya katakan ini bukan hanya di Masjid An-Nur. Ya, di mana-mana pemandangannya memang begini, bahwa yang menuntut ilmu, yang mengikuti Majelis Taklim itu rata-rata ya seusia kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kemudian bertanya-tanya, lalu menuntut ilmu apa yang dikatakan wajib itu? Bukankah ilmu Allah itu banyak, luas? Kan begitu. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan firman kepada kita, yaitu melalui surah Al-Asr. Inilah kandungan daripada surah Al-Asr ini, merupakan satu rujukan penting bagi seluruh umat Islam agar kita meniti jalan yang lurus. Mari kita sama-sama mengikuti bacaan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar, demi zaman akhir. Jadi kita ini lahir sudah sore, karena Rasulullah dalam sabdanya beliau telah pernah menunjukkan dua jarinya, yaitu jari penengah dengan jari telunjuk. Lalu Rasulullah memberikan isyarat, aku lahir, yaitu ada di ujung jari telunjuk. Itulah penjelasan Rasulullah. Jadi beliau lahir itu posisi zamannya sudah seperti ibaratnya bergerak dari pangkal jari, lalu bergerak menuju ujung jari. Ya, Rasulullah lahir di ujung jari telunjuk. Kiamatnya ada di ujung jari tengah. Jadi bagaimana nih Pak? Silakan dilihat sendiri, jari telunjuk, jari penengah, jari tengah. Subhanallah. Berarti sudah zaman ini sudah apa ya? Sudah minggir atau sudah mepet? Sudah tua. Iya. Maka disebut demi waktu asar. Orang yang lahirnya sore, kan gitu. Berarti orang yang lahirnya sore itu rugi. Orang yang lahirnya di zaman akhir seperti kita ini adalah rugi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman Rahimnya
selalu saja memberikan solusi. Untuk tidak rugi bagaimana? Kan gitu. Untuk tidak rugi bagaimana? Jawabannya adalah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Agar tidak rugi, dan mereka yang tidak mengalami kerugian, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak rugi adalah orang yang menjaga keimanannya. Ketika dia punya iman, maka dijaga imannya itu. Kemudian wa amilus solihat, lalu mengamalkan amal soleh. Maka ketahuilah amal soleh itu adalah yang dipandang sah menurut agama, adalah amal yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disinilah yang kemudian kita wajib menempuh, mempelajari amal soleh itu agar sesuai dengan tuntunannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa saling wasiat mewasiati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Oleh sebagian ulama meringkas kata yang ketiga ini adalah adab, akhlakul karimah. Saya masih ingat guru saya menjelaskan mengenai illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, bahwa illalladzina amanu adalah sayap kanan. Ibaratnya kita ini diumpamakan burung. Amanu sayap kanan, wa amilus solihat sayap kiri, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr adalah dada. Jadi kalau sayap kanan saja hanya mengolah iman saja, tapi tidak sholat, tidak mendirikan sholat, tidak menjalankan perintah Allah, masih ada kira-kira ya di muka bumi ini yang penting iman karo Gusti atau manunggale ngati, manunggale Gusti, ya itu sebagian masyarakat masih ada di belahan-belahan Indonesia ini. Yang penting mengakui Tuhannya Allah, persis saya maksa kayak kita. Tetapi tidak mendirikan sholat, hanya iman saja. Tentu ini berarti ibarat burung, sayapnya cuma satu, hanya sayap kanan. Jadi gimana kalau terbang dengan cara begitu? Tentu yang miring-miring atau nggak bisa terbang, kan begitu. Yang kedua, wa amilus solihat, diibaratkan sayap kiri. Ya. Kemudian berikutnya adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, atau adab atau akhlakul karimah, dan itu diibaratkan dadanya. Jadi kita hidup ini tiga-tiganya adalah wajib kita tempuh. Inilah yang kemudian Rasulullah menyeru kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah seumur hidup. Kemudian thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Lalu jawaban berikutnya bahwa yang Rasulullah, bahwa yang secara syariat mewajibkan kepada kita adalah ilmu keimanan, ilmu tentang amal soleh,
dan ilmu tentang akhlakul karimah. 3 hal inilah yang semua orang wajib menempuh. Maka salah satu dari amal sholihat, dari amal soleh ini adalah termasuk belajar membaca Al-Quran. Belajar sholat, belajar wudhu, belajar mencuci pakaian, belajar membuang najis. Najis ada 3, najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Harus mampu kita selesaikan secara syar'i. Jangan sampai mencuci pakaian hanya yang penting wangi, yang penting tidak kotor secara kasat mata. Nah, tetapi harus pandai mengeksekusi najis. Hadirin rahimakumullah. Maka banyak sekali orang yang tidak mengerti tentang membuang najis, ya. Kemudian kita yang penting punya, katakanlah punya pegawai di rumah kita, dan kita pun sudah senang karena pakaian kita wangi-wangi. Padahal entah pada saat pakaian kita ada najis, bagaimana dia cara mencucinya. Yang dikhawatirkan, ya, ketika waya membilas, airnya dulu dipasok, lalu pakaian tadi yang sudah dikucek-kucek dikucek-kucek di situ, dicemplungin ke air, ya. Nah, tetapi memang ada keuntungan di zaman sekarang ini sudah musim keran, ya. Kalau di kampung itu masih banyak pasok ember gitu, ya. Mudah-mudahan dengan ada keran itu terselamatkan urusan najis. Ya, karena prakteknya yang salah sedikit saja. Ketika air dipasok lalu pakaian yang sudah dikucek baru ditaruh gitu, dicemplungin ke air yang sepasok tersebut, maka itu jadinya walaupun atas nama bilas itu tidak menyelesaikan masalah. Berbeda dengan airnya pakaiannya dulu lalu airnya datang belakangan. Itu menjadi berbeda kedudukan. Maka inilah yang wajib dimengerti oleh semua umat Islam, karena ini berkenaan dengan urusan ibadah. Pakaian yang kita pakai ini diproses dari kamar mandi kita atau dari tempat cucian kita, rumah kita, nyambung ke masjid. Ya, dari poin ke poin ini harus benar secara syar'i mencuci pakaiannya. Begitu juga rumah kita, bagaimana rumah kita, apakah sudah yakin tidak ada binatang yang bolak-balik di teras kita, di rumah kita, sehingga betul-betul meyakinkan sudah tidak ada najis yang kita injak itu. Itu juga jangan sampai terjadi, karena ternyata rumah kita dengan masjid nyambung. Kecuali kita berhati-hati, ya, dari rumah mampir ke kamar mandi atau tempat wudhu. Nah, itu namanya hati-hati namanya. Begitulah Bapak Ibu sekalian perihal jalan lurus ini, bahwa kita wajib menempuh jalan 3 ilmu ini, yaitu ilmu tentang amanu, tentang keimanan, tentang wa'amilus sholihat, yang kemudian terakhir watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hal inilah yang wajib dipelajari, yang sudah dikawal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu inilah yang wajib dipelajari oleh semua umat Islam. Maka dengan demikian niscaya kita semuanya akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah bahwa ibadah dapat diterima ternyata bukan hanya ikhlas saja. Enggak cukup hanya berilmu saja, tetapi banyak hal yang wajib kita persiapkan, seperti makan minumnya, seperti pergaulannya, seperti niatnya,
ilmunya, semua itu harus dipersiapkan. Jadi untuk diterimanya amal ini tidak cukup hanya satu modal saja. Yang penting berilmu, belum cukup. Maka harus ikhlas. Apakah ikhlas saja cukup? Orang beramal itu harus ikhlas. Ternyata salah. Ibadahnya salah, tapi orangnya ikhlas. Ya, maka disinilah kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, ibadatul jahil, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Bahwa istirahatnya, pasifnya orang yang alim, pasifnya orang yang berilmu lebih utama kedudukannya daripada ibadahnya orang jahil. Ibadahnya orang bodoh, dia aktif ibadah tapi ternyata ilmunya lemah, ya, Fatihahnya lemah, atau banyak yang masih belum difahami tentang beribadah dan sholatnya. Sudah mulai di waktunya. Baik, inilah hadis sekalian. Untuk secara umum kita juga banyak mendapati nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Berarti ya urusan akhlaknya, urusan peribadatannya, urusan amal solehnya, urusan imannya, urusan pergaulannya, ini yang semuanya harus kita persiapkan sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang kafah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, adapun berikutnya akan dibuka sesi tanya jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan bagi jemaah yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Silakan Mas Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas tentang gimana kalau misalnya pakaian kita kan mau sholat di jalan ketempelan kecoa itu Ketempelan kecoa. Ya, saya lagi di jalan ketempelan kecoa. Enggak. Kecuali jelas bahwa kecoa itu terlalu kadang-kadang cerot apa sih kencingnya. Nah, kalau itu harus balik lagi ke rumah. Ya. Kalau dia sekedar menghinggap saja lalu terbang lagi, enggak apa-apa. Berarti dia kering. Iya. Ya. Masih ada Ya. tadi disampaikan bahwa meniti jalan yang lurus antaranya adalah watawassaul bil haq, watawassaul bis sabr. Bagaimana kaitannya dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati' dan sampai seterusnya. Jadi wa bisani wa bi qadrihi dan al-afdal. Apa penjelasan? Baik, makanya memang meniti jalan lurus ini yang panjang, luas, dan itu adalah bagian daripada watawassaul bil haqqi, watawassaul bis sabr. Ketika ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Maksudnya kita ini kalau ada kemungkaran jangan diem baik. Kata orang Betawinya begitu, diem baik. Harus kita usahakan
ikut amar ma'ruf nahi munkar. Tentu dengan tangan kita. Kalau tidak demikian, maka dengan lisan kita. Sampai terakhir dengan hati kita, bahwa hati ini mendoakan semoga orang tersebut mendapatkan hidayah, atau setidaknya kita tidak ridho melihat kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang yang di hadapan muka kita umpamanya. Nah, maka ini adalah bagian daripada wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan pertanyaan. Barangkali ada lagi yang bicara sebelum Anda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pandemi ini pengajian kayak gini, jarang-jarang. Iya, iya, jarang. Saya baru lihat di sini. Yang sampai dapat sendiri gitu ya. Ini kan sangat-sangat kita nanti kalau dapat seperti ini. Kita ikutinnya hanya melalui YouTube. Ya, Kemudian YouTube ini ya pahalanya sama dengan datang seperti ini gitu. Jadi para enggak itu kita ya dengar aja gitu. Iya. Daripada nggak ada. Kemudian program yang kedua, apapun yang terjadi langsung menyebar kemana-mana. Sedikit-sedikit orang mengharapkan orang lain. Gimana kok kemudian? Saya jadi gini nih, nggak begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah musim pandemi banyak orang bertaklim di YouTube. Ya, karena di mana-mana masjid tidak dibuka pengajian. Daripada kosong tidak ada masukan melihat YouTube. Pertanyaannya adalah, samakah ngaji melihat YouTube dengan ngaji hadir di majelis taklim? Ya, ada hadis Rasulullah SAW, as-sawabu biqadri ta'ab, bahwa pahala itu akan diberikan kepada seseorang biqadri ta'ab, sesuai dengan kadar ta'abnya. Apa ta'ab itu? Payahnya, ya, sengsaranya. Ya, di YouTube kan di kasur ya Pak ya, di kasur, di sofa, maaf nyanding kopi, gitu, enak. Nah tentu ya ada sih, ada pengorbanannya juga, pulsa makin habis. Iya. Nah tetapi itu artinya kalau ponten atau nilai itu ya masih besar yang datang ke masjid, ya, dari niat dari rumahnya, langkahnya berapa langkah. Bahkan Rasulullah pernah mengkabarkan kepada kita bahwa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu itu hakikatnya Allah mengutus malaikat untuk meletakkan sayapnya di depan pintunya, lalu orang tersebut berjalan menuju masjid, padahal orang tersebut berjalan di atas sayapnya malaikat. Nah, betapa mulianya orang yang berjalan menuju menuntut ilmu. Sehingga balik lagi, as-sawabu biqadri ta'ab, pahala itu akan disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada seseorang sesuai dengan kadar penderitaannya, kadar sawabnya, kadar payahnya. Jadi kalau nggak payah, tentu ya pahalanya sedikit.
Yang payah itu yang besar. Nah, tapi saya menjadi ingat gara-gara ngomong payah ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, asyadul bala al-anbiya. Sehebat-hebatnya ujian penderitaan adalah al-anbiya. Siapa al-anbiya? Para nabi. Maka manusia yang paling penderitaannya yang paling puncak adalah para nabi. Subhanallah. Inti adalah kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu selain para nabi ya tidak ada yang mengalahkan. Ya. Gitu. Jadi semua tentu bagi kita orang-orang yang orang soleh lah ya, amin ya rabbal alamin, karena kita pemerhati masjid, open sama masjid, memakmurkan masjid, istiqomah hadir ke masjid, mendirikan mengikuti taklim, memakmurkan masjid. Ini insya Allah kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi orang yang soleh. Tetapi itu tadi, walaupun orang soleh tetap akan didatangi oleh Allah dengan bentuk ujian-ujian sebagaimana Allah mendatangi para nabi dengan ujian-ujian. Jadi taat tadi kepayahan yang diukur adalah kepayahannya. Tentu dalam amal apa saja. Kalau payah berarti pahalanya besar. Demikian Bapak sekalian. Terima kasih. Lepas. Ya. Ya. Baik, hadirin jamaah sekalian ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui tema ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri istiqomah hadir ke majelis taklim karena ini adalah bentuk jalan lurus. Saya ingin lebih masuk lagi, ingin mengatakan bahwa ketahuilah salah itu ada 3 macam. Pertama, salah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah, tapi diampuni. Siapa orang itu? Adalah orang yang belajar. Orang yang belajar maka kesalahannya akan mendapat ampunan atau kemakluman. Orang ini kok rajin menuntut ilmu, tapi kok sholatnya masih ada yang salah, Fatihahnya, baca Qur'annya masih banyak yang salah. Ya, tapi orang ini rajin mendatangi taklim. Maka orang seperti ini saya sering sampaikan di mana-mana, berbahagialah orang yang seperti ini. Karena kesalahannya mendapatkan ampunan. Dan ini akan dibawa nanti sampai ke akhirat. Nanti di akhirat ketika berhadapan dengan pengadilan Allah, dia tetap gagah. Kenapa kamu baca Qur'annya begini? Apa jawabannya? Kan saya masih belajar, ya Allah. Selesai kan? Clear. Karena masih belajar. Maka salah yang pertama adalah salah yang diampuni. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berbahagialah kita yang hatinya dilimpahkan oleh Allah, senang sama majelis taklim. Ini pertanda bahwa kita mudah-mudahan amaliyahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut sama salah, asal kita tetap istiqomah belajar. Dan tolong tambahin lagi, tekad menuntut ilmu jangan dibatasi. Karena sudah ada sinyal dari Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi. Apa lahdi artinya? Liang lahat, jangan dibatasi. Ya, kalau membatasi, khawatir setelah kita selesai, setelah kita tidak mau hadir di majelis taklim, setelah itu ada kesalahan. Siapa yang tanggung jawab? Kalau ibadah kita ada yang salah, siapa yang tanggung jawab? Nah, maka berbahagialah, balik lagi bahwa kita ini punya ruh
Ruh yang ada di badan kita ini, bahwa itu tetap harus ada ayahnya. Ketika dia membutuhkan konsumsi yang bukan nasi, bukan air, tetapi dia harus berbentuk ilmu, maka dia harus punya ayah, maka orang itu harus punya guru. Artinya sebagaimana fatwanya Imam Abu Hanifah, an-nasu ma'asyuyukhim, bahwa manusia itu harus bersama gurunya sepanjang hidupnya. Jangan pernah berkata, saya dulu pernah punya guru. Jangan dulu. Hari ini harus punya guru. Dulu ya dulu, sekarang harus cari lagi. Dulu guru kita di kampung, sekarang cari guru yang dekat dengan rumah kita. Agar ruhaniah kita ini tetap punya orang tua, punya pembimbing. Agar ruhaniah kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah yang kedua, salah yang berdosa. Siapa dia? Orang yang salah tetapi tidak mau belajar. Ya, bacaan Fatihahnya, bacaan Qur'annya salah, dihajar saja terus, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Ya, walaupun banyak ketidakmengertian tentang ibadah sholatnya, ya, ruku yang baik kayak apa, kemudian sujud yang baik kayak apa, bacaan at-tahiyatul kayak apa, tapi enggak pernah belajar dari dulu sampai umurnya hampir habis. Hati-hati, ya. Maka ketika dia dipandang salah dalam hukum syariat, maka dia ini harus tanggung jawab sendiri. Berbeda dengan orang, balik lagi, berbeda dengan orang yang belajar. Inilah enaknya orang belajar. Maka orang belajar itu selamat. Yang penting betul-betul tekadnya asli dari hatinya dipasrahkan kepada Allah. Niat bahwa saya ingin menghadiri taklim sampai akhir hayat saya. Itu harus diucapkan. Tekad hatinya. Salah yang Salah yang terakhir adalah salahnya orang yang tidak mengerti lalu menyebarkan kebodohan. Orangnya nggak ngerti, tapi kenceng kalau ngomong. Sudah kenceng salah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, zaman sekarang ini lagi musimnya. Nggak ngerti. Ya, kalau ngomong agama kayak melebihi MJ. Iya. Tetapi ketika kita dengar bacaan Qur'annya, ya Allah, baca Qur'annya nggak jalan. Tapi kalau ngomong agama kayak paling ngerti. Ini lagi musimnya. Di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita berlindung, jangan sampai seperti itu. Nah, orang salah yang ketiga ini adalah disebut jahil murakkab, kebodohan yang tumpang tindih. Ya sudah nggak ngerti, tapi dia memberi petunjuk. Jadi, umpamanya ada orang nggak pernah ke Jakarta, lalu dia lagi duduk atau lagi bingung di Kebayoran Lama. Ya, lalu ada orang tanya, Pak, saya mau ke Ciputat, mana jalannya ya? Pakai mobil apa? Oh, itu saja tuh 01. 01 kan Ciledug, Pak. Asal ngomong, itu saja 01 angkot. Akhirnya orang yang nyasar tadi, akhirnya naik angkot 01. Yang tadinya tujuannya ke Ciputat, dapatnya ke Ciledug. Gara-gara orang bodoh lagi bingung-bingungnya asal jawab. Nah, tetapi itu barangkali ya memang sudah menyengsarakan orang, tetap salah. Tetapi apa yang terjadi kalau asal ngomongnya itu tentang agama? Apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan demikian kesimpulannya adalah berbahagialah orang yang menuntut ilmu. Maka saya mendapatkan kesimpulan dari kiai saya dulu, orang yang mampu hadir menuntut ilmu itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pilihan Allah. Kalau nggak dipanggil susah, Pak. Logika iya, gampang kok. Apa sih susahnya cari ilmu? Tinggal duduk doang. Mana?
Kalau dikatakan gampang, susah. Memang kita ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan semoga kita semuanya diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar, yang kita simak pagi ini menjadi barokah untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan seluruh peribadatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diluruskan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat taat perintah Allah dan perintah Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah